Serangan panik adalah sebuah episode ketakutan yang datang secara tiba-tiba dan intens yang dapat memicu berbagai reaksi fisik yang parah ketika tidak ada bahaya yang nyata atau penyebab yang jelas. Serangan panik bisa sangat menakutkan. Saat serangan panik terjadi, Anda mungkin mengira bahwa Anda telah kehilangan kendali, mengalami serangan jantung, atau bahkan sedang sekarat. Kebanyakan orang hanya akan mengalami 1 atau 2 kali serangan panik dalam hidup mereka, kemudian masalahnya akan hilang, kemungkinan ketika situasi stresnya berakhir. Tetapi jika Anda mengalami serangan panik yang berulang, tidak terduga, dan menghabiskan banyak waktu dalam ketakutan yang terus-menerus terhadap serangan yang akan datang, Anda mungkin mengalami kondisi yang disebut dengan panic disorder atau gangguan panik. Meskipun serangan panik itu sendiri tidak mengancam jiwa, serangan ini bisa menjadi hal yang menakutkan dan bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Serangan panik biasanya dimulai dan terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Serangan panik dapat menyerang kapan saja. Ketika Anda sedang berkendara, ketika sedang berada di mal, ketika sedang tertidur lelap, atau ketika berada di tengah sebuah rapat bisnis. Anda mungkin akan mengalami serangan sesekali waktu atau serangan mungkin lebih sering terjadi. Serangan panik memiliki banyak variasi, tetapi biasanya akan memuncak hanya dalam beberapa menit. Anda mungkin akan merasa kelelahan yang sangat setelah serangan panik mereda. Serangan panik biasanya memiliki beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala sebagai berikut. Adanya perasaan akan datangnya sebuah malapetaka atau bahaya. Takut kehilangan kendali atau takut kematian. Detak jantung yang cepat dan berdebar-debar. Berkeringat, gemetar, sesak napas atau rasa sesak pada tenggorokan. Panas dingin, mual, kram perut, nyeri dada, sakit kepala, kepala pusing, kepala kunang-kunang atau seperti ingin pingsan. Mati rasa atau kesemutan. Perasaan terpisah dengan dunia ini atau merasa hidup ini tidak nyata. Salah satu hal terburuk dari serangan panik adalah perasaan ketakutan yang kuat bahwa Anda akan mengalami serangan panik, sehingga Anda kemungkinan menghindari situasi-situasi tertentu yang kemungkinan akan menyebabkan serangan panik lainnya terjadi. Jika Anda mengalami gejala-gejala dari serangan panik, dapatkan bantuan medis sesegera mungkin. Perlu diketahui, serangan panik, meski terasa sangat tidak nyaman, hal ini tidaklah berbahaya. Tetapi serangan panik terkadang sulit untuk ditangani sendiri, dan seiring waktu, akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan perawatan. Berbagai gejala dari serangan panik, bisa menyerupai gejala-gejala dari beberapa masalah kesehatan serius lainnya, seperti serangan jantung. Jadi sangat penting untuk mendapatkan evaluasi secara medis, jika Anda merasa tidak yakin dengan penyebab dari gejala-gejala yang Anda alami. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan serangan panik atau gangguan panik terjadi, tetapi beberapa faktor di bawah ini kemungkinan berperan dalam terjadinya serangan atau gangguan panik. Genetika, stres berat, temperamen yang sensitif terhadap stres atau mudah memiliki emosi-emosi negatif, perubahan cara kerja otak. Serangan-serangan panik mungkin datang secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, tetapi dengan seiring waktu berjalan, biasanya penderita akan sadar bahwa serangan-serangan yang terjadi akibat dari suatu situasi atau suatu pemicu. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa respon-respon alami dari tubuh Anda terhadap suatu situasi bahaya, memiliki keterlibatan terjadinya serangan-serangan panik. Jika ada seekor singa yang mengejar Anda, tubuh Anda akan bereaksi secara naluriah, denyut jantung dan pernapasan Anda akan bertambah cepat, ketika Anda bersiap-siap menghadapi sebuah situasi yang dapat mengancam jiwa. Banyak dari reaksi ini juga terjadi dalam sebuah serangan panik, dan belum pasti diketahui mengapa serangan itu terjadi, bahkan terjadi ketika tidak adanya ancaman bahaya nyata yang menyertai. Gejala-gejala serangan panik sering dimulai pada usia-usia akhir remaja atau di awal-awal masuk usia dewasa dan lebih banyak menyerang kaum wanita dibandingkan kaum pria.
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan serangan panik atau gangguan panik terjadi di antaranya adalah riwayat keluarga yang juga mengalami serangan atau gangguan panik, stres yang berat seperti kematian atau penyakit serius yang dialami oleh orang yang dicintai, peristiwa traumatis seperti pelecehan seksual atau kecelakaan serius, perubahan besar dalam hidup seperti perceraian, merokok atau asupan kafein yang berlebihan, memiliki sejarah menjadi korban pelecehan, baik secara fisik atau seksual, di masa kanak-kanak. Tidak ada cara yang baku atau pasti dalam mencegah serangan panik atau gangguan panik terjadi. Namun, beberapa rekomendasi ini mungkin bisa membantu. Mendapatkan pengobatan untuk serangan panik dengan segera mungkin dapat membantu mencegahnya bertambah parah atau mencegahnya bertambah sering. Tetap berpegang teguh pada rencana perawatan Anda untuk membantu mencegah datangnya kambuh atau memburuknya gejala dari serangan panik. Lakukan berbagai aktivitas fisik secara teratur yang mungkin dapat berperan dalam melindungi diri Anda dari kecemasan. Hindari kafein, alkohol, merokok, dan narkoba, karena semua ini bisa memicu atau bahkan bisa memperburuk kondisi dari serangan panik. Pelajari berbagai manajemen stres dan teknik-teknik relaksasi, misalnya yoga, pernapasan dalam, dan relaksasi otot progresif, yaitu menegangkan satu otot pada satu waktu dan kemudian melepaskan ketegangan sepenuhnya hingga setiap otot di tubuh menjadi rileks. Bergabung dengan sebuah kelompok yang berisi dengan orang-orang yang sama seperti Anda, dapat membuat Anda lebih kuat dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan berbagai video edukasi terbaru lainnya.